sahnya sujud di dalam sholat dipenuhi. Syurutus sujudi sabat sujud sab'atun ada 7. Ayas juda hendaknya seorang musalli sujud ala sab'ati a'do'a pada 7 anggota sujud. Nanti akan kita baca di dalam khotimah 7 anggota sujud. Wa antakuna hendaknya seorang musalli sujud jabhatuhu dahinya maksyupatan terbuka, dahi ya Pak ya. Wattahamulu bi ra'sih, wattahamulu dan menurunkan, menyondongkan gitu ya, bi ra'sihi dengan kepalanya. Wa adamul huwiji li ghairihi, tidak dimaksudkan turun atau sujud li ghairihi untuk sujud yang lainnya. Wa alla yasjuda dan tidaklah bersujud ala syai'in terhadap sesuatu yataharraku yang bergerak biharokatihi dengan pergerakan musalli. Wartifa'u asafilihi dan mengangkat asafilihi bokongnya, pantatnya, ala a'alihi dari atas kepalanya. Wattuma'ninatu fihi, terakhir syarat sujud itu tumaninah di dalam sujud. Kemarin sudah kita bahas baru 2 apa ya? 1 dan kedua. Sekarang kita nginjak kepada yang nomor 3. Dilanjut saja Pak. Ya, kemarin kan sudah yang 2 ya, nggak usah diulang lagi yang nggak ikut. Ya, yang pertama sujud gitu ya, harus pada menetap 7 anggota sujud. Ya, syarahnya sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua, hendaknya jika sujud apa-apa keningnya itu dahinya terbuka. Ya, dahinya apa-apa terbuka gitu ya. Jadi ya harus terbuka, jangan sampai ada yang menghalangi tatkala sujud. Salisuha, ketiga, syarat sujud itu adalah at-tahamulu bi ra'si, yaitu menurunkan gitu Pak ya. Pil jabhati pakot, yang turun gitu ya. Yang sujud hanya jabhah saja. Jabhah itu kening, dahi Pak. Gitu ya. Duna baqiyatil a'do, tanpa anggota-anggota apa badan yang lain. Itu seperti rambut gitu Pak ya. Itu tidak diisyaratkan. Hanya jabhah saja yang harus diturunkan itu. Artinya apa? Wahuwa ayyusiba saklo ra'sih mau diasujudi. Jadi Pak, maksud tahammul di sini artinya menekan. Cuma jangan ditekan-tekan sujud itu Pak. Digesek-gesek gitu ya. Nah, di sini maksud menekan dan menurunkan dahi waktu sujud itu adalah fakli roksi, sekira batasannya itu adalah berat kepalanya saja, gitu. Bisa dipahami Pak? Jadi hanya sekira apa ya berat kepalanya saja. Jadi nggak usah ditekan sehingga apa Pak? Bukan urusan nongengnya. Jadi ditekan-tekan gitu dahi ini. Sewajarnya saja. Beratnya kepala sih berapa kilo Pak? Kira-kira berat kepala berapa kilo Pak? Ada nggak 1 kilo? Lebih. Ya seberat itu saja. Gitu. Jadi mungkin nanti ada pemahaman lain ya. Kenapa yang ada keningnya Bapak? Ya, dan memang kalau banyak sujud itu akan menjadi asar bekas. Punten Pak, sapertos tuur kan lalecetnya nusok sholat mah. Iya. Tapi kan tidak menjadi syarat apa Pak? Lecet gitu Pak ya. Kemudian dahi juga tanpa ditekan-tekan karena terlalu banyak sujud akan dengan sendirinya akan menjadi apa-apa ya agak sedikit bekas-bekasnya tidak menjadi masalah.
cuma tidak menjadi satu syarat. Artinya apa? Kening ini, dahi ini harus apa Pak? Harus hitam. Itu saja. Nanti ada konteks pemahaman yang lain. Kalaupun toh hitam ya tidak menjadi masalah. Yang penting keterangannya di sini waktu sujud tidak menekan gitu Pak, sehingga apa? Ya sejalur saja dengan apa? Saklu roksihi, apa? Seberat apa ya timbangan kepalanya gitu ya, mau diasujudihi terhadap tempat sujudnya itu. Jadi ya harus ditekan, cuma menekannya jangan terlalu ditekan-tekan, cukup hanya dengan apa seberat kepalanya saja menempel di tempat sujud. Itu salisuha yang ketiga syaratnya. Rabiuha yang keempat, di antara syarat sujud itu adalah adamul huwi li ghairihi, gitu. Alayak sudah bisujud ghaira wahdah, tidak dimaksudkan sujud itu untuk perbuatan yang lain kecuali untuk melakukan sujud saja. Jadi jangan diada-adakan untuk melakukan perbuatan lain selain sujud. Ya waktunya sujud saja. Kan dulu waktu i'tidal pun juga sama. Jangan melakukan perbuatan lain kecuali i'tidal. Jangan melakukan perbuatan lain kecuali ruku kalau pada posisi ruku. Sama halnya dengan posisi sujud. Jadi tidak dimaksudkan sujud itu melakukan pekerjaan-pekerjaan lain kecuali apa? Sujud. Gitu. Contoh di dalam i'tidal gitu Pak ya. Jangan dimaksudkan posisi i'tidal ini pada posisi i'tidal yang lain. Contoh waktu cengkat karena nyeri cangkeng gitu Pak ya. Apa Pak? Drak-dektan memaksudkan pekerjaan lain selain i'tidal. Atau waktu ruku sengaja badan ini digerak-gerakan sehingga melakukan pekerjaan lain selain ruku. Sama halnya pun juga dengan sujud. Ya, kalau untuk posisi sholat ya tentu tidak melakukan dan memaksudkan maksud lain kecuali memang ya untuk sujud saja melakukan memenuhi rukun-rukun sholat dan syarat-syarat diantaranya adalah syarat sujud. Bisa dipahami Pak? Jadi alayak sudah bisujudi ghaira wahdah, tidak memaksudkan sujud kecuali ya tidak dimaksudkan sujud yang lain gitu, melakukan pekerjaan yang lain kecuali ya pekerjaan sujud tersebut. Bidomil hai wapatuha, dengan mendomahkan huruf ha, berarti adamul huwi. Wapatiha ada juga memang mempatahkan huruf ha, adamul hawi gitu. Itu mungkin maknahu, artinya jika dengan dipatahkan yaitu adamul huwi. Jadi memang beda juga konteks, ada huwi, ada hawiya. Huwiya ada hawiya. Itu beda maknanya. Jika dipatahkan maka maknanya itu adalah as-sukut min a'la ila asfal. Jadi kalau huwi artinya itu hawi dipatahkan, mempatahkan huruf ha, maka artinya itu menjadi ya turun dari atas ke bawah. Itu. Wa amma bidom, adapun kalimat huwi dengan mendomahkan huruf ha pakot saja pamaknahu, maka artinya adalah mengangkat, berarti kembali gitu. Dari mana Pak? Dari bawah ke atas. Itu perbedaannya. Berarti di sini adamul hawi gitu ya. Tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan lain atau mengangkat gitu ya, melakukan pekerjaan yang lain kecuali memang ya untuk melakukan sujud saja. Artinya apa Pak? Begini, contoh Bapak sedang sholat, kemudian mendengar sesuatu hal yang mengejutkan sehingga Bapak terlungkup sujud. Itu disebut sujud sholat tidak Pak? Tidak, maka tidak sah sujudnya, maka dia harus kembali kepada posisi semula. Itu maksudnya. Jadi dari ke atas ke bawah atau dari bawah ke atas, itu kalau melihat kalimat huwi. Jadi karena terkejut sedang sholat sehingga belum waktunya sujud menjadi sujud, maka tidak dikategorikan sujud memenuhi rukun sholat, maka harus kembali lagi kepada posisi semula, sehingga untuk sujud yang menyengajakan diri untuk sujud gitu. Bisa dipahami Pak?
konteksnya? Ya, insyaallah. Khamisuha, kelima. Nah, ini Pak penting sekali nih. Itu karena banyak sekali bertanya tentang apa? Bagaimana kalau sujud kanu upami istri kan simu kena teh apa-apa. Sok istri teh sok ngagabui gitu ya. Sehingga sujud teh kanu apa-apa? Karena mau kena gitunya. Atau ya laki-laki yang sorbana ngagaber panjang gitu kan kalau sujud sehingga apa-apa? Ya sujud ini ya sujud ke karena sorban gitu. Tak apakah bisa dikategorikan sujud? Tidak. Kita baca Pak, jangan dulu tidak. Gitu ya, kita baca nih. Khamiswa yang kelima adalah alla yasjuda ala syai'in ya yataharraku biharokati. Tidaklah bersujud kepada sesuatu yang dengan apa sujud tersebut yataharraku biharokati, yang dengan pergerakannya mengikuti. Contoh, ini peci Pak, maaf. Kalau berdiri ikut juga kan? Kalau ruku ikut juga. Kemudian karena ini mutasil Pak, atau anggota badan juga yang disebut mutasil yang nyambung. Gitu. Kemudian ini kan tatkala berdiri ikut juga bergerak. Jadi nempel tatkala ruku dan sujud gitunya. Pikiamihi atau di dalam berdiri walau bikuatin meskipun dengan kekuatan. Bi an shalla qa'idan wa sajada ala mutasil bila tahrak birifil qumud. Jika di seorang musolli itu apa dia posisi salatnya dalam keadaan duduk ala mutasil, sehingga apa sujudnya itu apa anggota badan yang ikut bergerak tatkala waktu sujud la yataharraku yang tidak mengikuti pergerakan biharokati dengan pergerakannya tersebut bil qudi waktu qud waktu duduk, yaitu tentunya tidak menjadi mengapa. Gitu. Berbeda wa kana bihaitsu law shalla min qiyamin litaharraka biharokati, tatkala dia salat dalam kondisi berdiri, kemudian dalam kondisi berdiri tersebut pergerakan itu mengikuti pergerakan sholat, fayaduru, maka itu mampu membatalkan sholat. Jadi Pak, contoh sholat berdiri di atas berdiri di atas kasur yang besot gitu. Kan kalau waktu berdiri, kalau sholat dalam kondisi berdiri tentu akan ada pergerakan, tentu tidak menjadi sah karena posisinya adalah diukur waktu dia sholat dalam keadaan berdiri, maka sujudnya pun akan menjadi batal karena berdiri di tempat yang bergerak. Bisa beda paham Ibu Pak? Tapi jika dia sholat dengan duduk di tempat yang bergerak tersebut tidak mengalami pergerakan, maka fayadur, tidak mengapa. Jadi sholat di atas di atas kasur gitu ya. Kalau posisinya duduk kemudian tidak bergerak pun juga tidak mengapa karena posisi duduk tidak mengikuti pergerakan. Berbeda kalau memang di atas kasur tersebut dalam kondisi berdiri mampu bergerak dengan pergerakan sholat waktu berdiri, maka waktu sujud pun juga tidak sah. Coba seseorang sholat di atas kasur ada elatnya Pak? Pasti posisinya bukan berdiri, pasti posisinya akan duduk. Karena kenapa? Pasti ada elat. Iya, itu Pak. Jadi meskipun dia sujud di atas kasur, karena sholatnya dalam kondisi duduk, payadur tidak menjadi batal sholat. Aina secara tidak ada elat, ngahaja-haja sholat aina dina luhureun kasur, ya sujudnya juga tidak sah. Karena kenapa? Waktu berdiri ada pergerakan, makanya waktu sujud juga tidak menjadi sah sujudnya karena dia ya sujud di tempat yang bergerak waktu pada posisi berdiri. Ya itu kan kalau berdiri kan goyang-goyang Pak. Kalau duduk tidak posisinya, maka waktu sujud payadur itu tidak mengapa. Tapi kalau posisi berdiri maka menjadi batal. Gitu. Masih bingung Pak? Ya. Kalau kita
sholat di atas perahu kan? Ya betul. Misalnya perahu kecil. Betul. Pergerakannya itu akan terasa. Ya betul. Ya sebetulnya akan dijawab di sini, ada di sini Pak jawaban Bapak. Kita selesaikan dulu ini ya. Faedah itu mah. Wa minal mutasili juzun, dan sesuatu hal yang mutasil itu yang mengikuti pergerakannya juz'uhu merupakan bagiannya. Fala yasihha sujud ala nahwi yadihi, maka karena anggota badan ini adalah merupakan satu anggota badan yang ikut bergerak tatkala berdiri dan tatkala ruku dan sujud, maka tatkala seseorang bersujud di atas tangannya tidak sah. Bisa dipahami Pak? Karena tangan ini waktu berdiri, waktu takbiratul ihram ikut gitu. Itu disebutnya mutasil. Mutasil itu apa? Nyambung dengan anggota badan. Jadi tatkala seseorang sujud kemudian dahinya, keningnya kemudian diamparkan apa-apa dua tangannya, maka tidak sah sujudnya. Gitu. Walau hakaman ka'udin au mandilin amal munfasil. Jadi begitu Pak. Jadi tatkala seseorang sujud kemudian dahinya tangan dijadikan hamparan kemudian dia sujud di atas tangannya, fala yasihu, maka kedudukannya tidak menjadi sah karena tangan adalah sesuatu hal yang mengikuti berbagai macam pergerakan di dalam sholat. Gitu disebutnya mutasil. Mutasil itu nyambung Pak. Amal munfasil, di sini dikatakan Pak. Adapun yang terpisah gitu, artinya apa? Ya tidak ikut di luar jalur hal-hal yang menempel dengan dengan anggota badan, walau hakaman meskipun secara hukum, ka'audin seperti tatkala seseorang sujud ka'audin terhadap kayu. Maaf, sujud kan ditempelkan kayu. Ada juga Pak ya? Ada. Ka'audin seperti kayu, au mandilin biadihi, atau mandil itu ya semisal sorban atau kacu diadihi yang ada di tangannya, kemudian dia sujud terhadap tempat tersebut, fayasihu sujud, maka menjadi sah-sah saja. Li'annahu la ya'udda muttasilan fil urb, karena kenapa? Menurut urb itu adalah perkara sesuatu yang tidak dikategorikan nyambung dengan anggota, jadi tidak menempel dengan anggota badan. Menurut pendapat urb itu secara keumuman adat. Wa kadza tarfu imamatihi atawil, sama halnya dengan ujung ujung imamah katanya. Di sini dikatakan sama halnya dengan ujung sorban. Jika seseorang sujud terhadap ujung sorban, tentu sorbannya yang panjang, mungkin yang pendek memuat. Mungkin mandil di sini juga sama dikategorikan dengan mukena yang menjulur kemudian sujud di atas mukena. Jika sehingga tidak mengikuti pergan, ya tentu tidak mengapa. Jadi jika ada, dulu pernah sekali banyak ibu-ibu yang bertanya, bagaimana saya sujud kepada ujung mukena? Itu ya tidak mengapa, karena itu dikategorikan munfasil. Munfasil itu terpisah. Seperti ke atas kayu ada satu kelompok mungkin Pak ya yang menyediakan, itu Pak ya, tidak mengapa. Sujud ke atas ya ujung mandil, ujung sorban, itu juga tidak mengapa. Itu itu paham ibu-ibu ya. Jadi kalau ada Bu, ujung ujung kena gitu ya, kan kadang-kadang harus digitukan, enggak, tidak menjadi masalah sebetulnya mah. Itunya kaitannya dengan sujud ke ke ujung kena atau ujung sorban. Ya taharaku biharokati li'annahu fi hukmil munfasil. Karena kenapa? Itu dihukumi hukum munfasil. Munfasil itu artinya terpisah, tidak melekat dengan anggota badan. Gitu. Bagaimana kaitannya dengan dengan ini nih? Apakah ini disebut munfasil atau mutasil, Pak? Kan diantaranya tadi syarat yang kedua itu tarang ini, kening ini harus terbuka, sehingga ini kan munfasil, Pak. Ya. Tapi tatkala berdiri, tatkala sujud dia ikut sujud. Jadi bisa dikategorikan mutasil juga. Jadi upami sujud kadianya tidak sah. Bisa dipahami, Pak? Terkecuali mungkin kalau ini jatuh terlebih dahulu kemudian sujud di atas
Ya, gitu. Sehingga apa? Kaitannya dengan apa? Harus apa? Terbukanya apa? Kening, sehingga jangan ada sesuatu hal yang menghalangi apa? Dahi terkenanya apa? Ya ke tempat sujud. Nah itu. Nah, tinggal membedakan saja apakah kaitannya mutasil. Mutasil itu artinya melekat. Kalau munfasil artinya terpisah. Nah, itu. Ada kelompok lain yang pakai batu itu apa tuh? Iya, kan seperti kayu, kemudian batu. Menyengaja gitu. Tidak menjadi masalah, karena kan munfasil, Pak. Jadi kalau untuk memenuhi persyaratan sujud itu tidak mengapa. Artinya apa? Sah-sah saja. Tapi kalau sujudnya kepada perkara yang mutasil dengan dirinya, tatkala dia bergerak ikut pergerakannya, seperti tadi sujud ke atas tangan, nah itu para yasihu, maka sujudnya tidak menjadi sah. Ya mungkin kelompok apa Pak lah, sing jelas lah kelompok-kelompok lain gitu ya, kan seperti ada batu yang bulat gitu ya, sah-sah saja kalau kategori sujud, karena benda tersebut adalah benda munfasil, terpisah gitu. Tapi nanti Pak akan dibahas juga di dalam hal-hal yang memakruhkan sholat, yang makruh sujud atau makruh sholat. Di antaranya kan tidak boleh kita sujud ke tempat yang lebih tinggi, itu makruh. Ataupun sujud ke tempat yang lebih rendah, itu akan menjadi kita akan dibahas tentang makruh sholat nanti. Nah, itu Pak ya. Nah itu khomisuha yang kelima. Ya, nanti Pak untuk jawaban Bapak nanti ada di bawah ya. Gitu, ya. Kan ada orang bepergian khususnya kalau keluar India, keluar negeri, itu kan hotelnya itu kadang-kadang nggak ada ruang untuk sholat, ya, sangat sempit lah, karena kemudian terpaksa sholat di atas kasur, tapi berdiri memang. Ya. Itu gimana? Iya. Jadi memang nanti di sini akan dibahas, katanya Pak fayu'adu. Maka sholatnya nanti harus diulang. Karena kan Sama halnya tadi dengan tatkala, seperti nanti ada jawabannya di sini. Kan di dalam dalam perahu ya, yang terombang-ombing tetap fayu'adu. Maka sholatnya nanti harus diulang, tetap sholat, tidak apa-apa dalam kondisi berdiri terombang-ambing, kemudian waktu sujud juga terombang-ambing. Karena kenapa? Biharokatihi, mengikuti pergerakan itu, fayu'adu, maka sholatnya nanti harus diulang. Berarti apa? Qadha sholat nantinya. Itu. Kalau itu Pak, eratnya kasur itu tidak stabil ya Pak ya? Iya. Berarti boleh duduk ya? Ya boleh duduk. Jadi kalau posisi duduk mah memenuhi persyaratan. Cuma masalahnya apakah menjadi elat? Kan itu tempatnya goyang terus Pak. Kan masih mampu berdiri sholatnya. Itu yang menjadi masalah. Boleh duduk itu kalau tidak mampu berdiri, bukan urusan goyang-goyangnya. Maka tetap, kalaupun itu nanti kaitannya dulu sudah dibahas, harus wajib apa? Contoh dulu kan sholat dalam kondisi kapal, wajib berdiri itu. Kalau upami sieun ti sungkuk elatna gitu kan, maka tidak mengapa menjadi duduk. Tapi kalau upami nanti henteu sieun ti sungkuk mah karena muzah, berdesak-desak, berombang-ambing, itu harus diqadha salatnya. Gitu, karena kewajibannya bukan apa-apa masalah tempatnya, kewajibannya adalah rukun sholat yang kedua wajib berdiri. Selama dia mampu berdiri dalam kondisi apapun juga, maka posisinya harus berdiri, kecuali elatnya mengharuskan dia duduk karena sakit. Bagus, bongkar dulu kasurnya. Ya, bongkar dulu kasurnya. Kan kalau di luar kan ada yang hotel yang memang ininya Ini ya kasurnya bongkar dulu. ekonomi gitu ya. Ya, betul. Cari masjid juga susah, cari ruang ini juga susah. Betul. Ukuran kasurnya yang tebal ya. Ya, mungkin begini, kita bisa injak saja kasurnya. Kalau berdiri memang kita posisinya goyang, ya itu akan menjadi tidak sah tatkala sujud itu saja sebetulnya mah. Tapi kalau tatkala berdiri tidak apa-apa, seperti matras mungkin ya, tidak akan mengalami matras kira-kira. Goyang nggak?
Tuh ada yang goyang, ada yang entah. Ya matrasnya yang berapa senti? Yang 5 senti mungkin. Bapak maaf, ada kasur kecil yang 5 apa? Yang amparan kasur yang 5 senti mungkin ya. Sebagai apa? Hamparan agar lutut tidak apa-apa? Tidak merasa sakit. Kan tatkala berdiri di sana tidak apa-apa. Itu tidak mengapa. Atau ada sajadah yang sedikit agak tebal geningan Pak, ini rausen empuk gitu ya. Nah itu tentu ya itu tidak mengapa, karena tatkala berdiri tidak akan mengalami pergerakan yang artinya tatkala sujud nanti membatalkan sholat. Ya mungkin ini mah di atas kasur yang besot yang 20 cm mungkin Pak ya. Ya nu ngoper. Tatkala kita berdiri kan masih oyak karena itu. Jadi ya tidak sah sujudnya. Tapi upami di atas per oge, kalau elatnya karena sakit ngagoler, maka tadi menjadi sah sujudnya karena waktu duduk tidak mengalami pergerakan. Nah itu bisa dipahami Pak ya? Nah, insya Allah ya. Nah, begitu juga torpu imamah. Nah, tadi ujung sorban. Jadi tidak mengapa gitu ya. Apa sujud kepada ujung korban karena dikaitannya dengan sorban, karena dikaitannya dengan munfasil. Wasadisuha. Nah, keenam, di antara syarat-syarat sujud itu adalah irtifa'u asafilihi wa hiya ajizatuhu wa ma'aulaha. Ya, mengangkat bokongnya dan sekitarnya. Gitu ya. Ala a'alihi, atas kepalanya. Iya. Kade Pak, sujudnya tekenging apa Pak? Ngedeprok yo gitunya. Atau gitu. Tekenging harus imbit itu di apa? Di atas, kepala di bawah gitu. Jantan tekenging antawis kepala sareng imbitnya sajajar, ngedeprek ngaringkuk gitu itu Pak. Nah, itu tidak dikategorikan sujud. Jadi tidak sujud kalau tadi sejajar antara imbit dengan kepalanya gitu. Wahya yaitu ra'suhu waman kibahu. Yang harus lebih tinggi itu adalah satu dari ukuran bokongnya, kemudian mankibahu pun juga kedua pundaknya harus lebih tinggi dari apa? Dari kepalanya. Jadi memang ya mualat lah. Mualat itu apa? Sajalur gitu. Antawis bokong, kemudian apa? Mankiba. Ya kemudian ya kepala. Jadi nongeng teing kepala apa? Pundak dengan apa? Pundak dengan kepala tidak boleh sejajar. Jadi harus lebih atas apa? Pundak sedikit dibanding dengan kepalanya. Ya harus nurun. Jadi mualat ya tadi. Mualat kumaha upami kenteng mageningan. Ya nyerosot gitulah. Dan itu tidak boleh ari imbit nadi angkat ari antawis kedua bahu dengan apa? Dengan mastaka rata, tidak. Maka di sini dikatakan ra'sahu wa mankibahu, yang harus tinggi itu adalah wahya yaitu ra'sahu kepalanya, wa mankibahu dan kedua kedua pundaknya. Illa kecuali di sini Pak ada dikatakan idza kana ala sapinatin, jika memang dia seorang musolli itu berada dalam sebuah perahu, walam yatamakkanu, dan dia tidak memungkinkan sujud untuk pada posisi tadi Pak pada posisi imbit di atas, kecuali memang harus terlungkup gitu. Karena kenapa? Kan terombang ambing ya, kalau tidak terlungkup pasti apa? Tiguling gitu ya. Linawi mailiha fayusalli ala halihi wa yu'idu. Maka boleh sholat pada situasi yang memungkinkan dia tengah guling gitu. Yu'idu, tapi syarat sholatnya harus diulang. Ya karena kan tidak memenuhi syarat. Di antara persyaratannya adalah pantatnya harus lebih tinggi dibanding apa? Karena dia sholat dibanding kepalanya. Karena dia sholat di atas kapalnya tidak memenuhi persyaratan sujud. Meskipun elat, ya boleh, sah-sah saja, tidak menjadi masalah. Payung itu tapi syarat kudu dibalikan deh salat gitu. Ada mana Pak? Salat apa utama? Ya mungkin kan bisa saja dia di atas perahu mungkin karena dalam keadaan musafir. Elatnya kan banyak Pak ya. Kalau dalam keadaan musafir kan bisa jama, bisa kosor pun juga gitu. Jadi banyak elat sebetulnya mah untuk apa? Menyatukan, sehingga posisinya ya segitunya. Komo punten-punten.
upami ayeuna sujud di tempat yang tidak bergerak di masjid kakang ngaringkuk itu cacak-cacak dina parahawa ge menjadi elat harus diulang, apalagi kalau di masjid ya tersah berarti tersujud gitu. Upami tersujud tesampurna sujudna nyantel sholat. Nah, berarti ini pentingnya ilmu itu gitu. Ah, itu kaitannya. Wa yu'idu dan li annahu udrun nadir. Karena itu adalah udur nadir. Gitu apa? Udur itu alasan, nadirun yang langka. Bi khilafi berbeda, malaukana bi illatun la yumkin wa mau sujud, kecuali ya apa menjadi satu elat. Alasannya itu la yumkinu maha, yang tidak memungkinkan dengannya as-sujudu untuk sujud, ya tidak mengapa. Fa innahu la i'adata, tentu tidak diulang. Wa kada al-habla idza syaqqa 'alaiha dzari fatusalli wa la tu'ida. Oh, bukan al-habla ini teh, al-hamla mungkin ya. Wa kada sama halnya juga dengan perempuan yang hamil. Bu, ibu kalau hamil gimana? Mampu nggak? Justru apakah katanya bagus ya? Kalau hamil, nya apakah sanes hamil nongeng? Ya nu hamil, posisinya karena posisi berat mungkin Pak, yaitu menjadi elat, menjadi tidak mengapa, yaitu nggak usah diulang. Maksudnya gitu Pak ya, nggak usah diulang apa sholatnya karena dia dalam posisi hamil sehingga tidak apa, tidak bisa mengangkat imbitnya dari apa, dari kepalanya, sehingga mungkin sajajar antawis bokong imbit dengan kepala karena posisinya dalam keadaan hamil. Insyakko itu juga kalau merasa keberatan. Ya kalau sudah usia mungkin 9 berapa Pak? Ya 9 bulan. Ya kalau 2 bulan 3 bulan sih masih posisi stamil. Oh sampai ke arah sana ya diketahui. Tapi selama ini perempuan kalau hamil 9 bulan posisi sujudnya gimana Bu? Biasa-biasa saja diangkat. Ya akan lebih afdol ya. Karena mungkin bisa saja mungkin menjadi bagus juga ya bagi si bayi ya tatkala dipakai sujud gitu ya, dibawa untuk sujud dengan posisi tadi yang disebutkan. Wa kadza malau tala'an fi, juga sama halnya dengan seseorang yang tatkala tala'an fi, hidungnya mancung. Wa isara yamna'u, kemudian menjadi penghalang untuk sujud. Man wada'al jabah, tinimbang menyimpan kening alal ardi masalan, yaitu tidak mengapa. Jadi sulit karena irungna mancung teuing gitu ya. Gitu ya, ditekan, didedetkan gitu. Nah, itu tentu tidak menjadi mengapa karena ada elat kan dipaksakan kumaha gitu. Contoh irungna ada sujud yang mana ya? Nganah ku pangambung eta napi. Sehingga kan harus ya itu mah tidak menjadi, artinya ya sujud sesuai dengan kemampuannya, tapi layuan itu tentu tidak menjadi mengapa, tidak diulang kembali. Sabiuha ketujuh at-tumaninatu bihi, syarat sujud itu adalah tumaninah. Tumaninah itu adalah berhenti sejenak untuk memisahkan satu gerakan terhadap gerakan yang lain. Makanya Pak, tumaninah itu sudah memenuhi kadar dengan tatkala seseorang mengucapkan subhana rabbiyal azim a'la wa bihamdi, boleh, atau dengan hanya kadar subhanallah, karena ukuran tumaninah itu adalah ukuran seseorang mengucapkan kalimat subhanallah. Tapi tatkala dia sedang sujud kemudian dia mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi satu kali, kemudian dia bangkit, ya sudah dikategorikan tumaninah. Apalagi kalau berapa kali? 3 kali menurut kesempurnaan gitu. Kalau makmum ridho 3 kali juga bagi imam teh ya. Kalau makmum na terido na sujud teh menilala teuing, tah janten makruh hukumna. Wa yustaratu aidon, dan disyaratkan ayyadu al-a'du as-sab'ah, menyimpan 7 anggota sujud fi waqtin wahidin, dalam satu waktu. Iya, jadi dalam satu waktu itu jadi harus bersamaan 7 anggota sujud ini. Ya, tatkala sujud. Jadi tidak boleh gitu nu sujud teh apa heula Pak. Nah, artinya secara keseluruhan
Itu Pak ya. Anggota sujud waktu sujud harus menempel secara bersamaan. Adapun waktunya sujud apa dulu yang harus kena ke bawah nanti akan dibahas di sini. Kalau mau sujud, Pak, lutut dulu atau tangan dulu? Yang sehat lutut dulu. Nah, jadi ukurannya bukan sehat. Kita baca kitabnya Pak ya. Gitu ya. Gitu. Nanti di sini ada elat. Gitu ya. Jadi falau wada'a ba'duha summa rafa'u lam yakbi. Tapi jika seseorang sujud menempelkan yang lain kemudian mengangkat yang lain, maka tidak dikatakan sujud. Jadi gantian gitu Pak sujud teh. Gitu. Kening heula, angkat kening. Dia ditempelkan gitunya namanya si salat jika gitu. Ini mah bisi gitu. Bisi. Ya memang ya dalam satu waktu 7 anggota sujud itu harus menempel. Jadi tidak boleh gitunya satu. Di sini dikatakan fala yakfi gitunya, tidak menjadi cukup. Nah, artinya tidak mencukupi gitu jika mengangkat satu dan menyimpan yang lainnya. Allah. Kita lanjutkan saja dulu Pak ya. Atau sujud di sab'atun. Nah, anggota sujud itu adalah ada 7. Al-awwalu yang pertama al-jabhatu. Nah, apa? Dahi. Ini teh dahi kening Pak. Oh sama aja, jidat. Gitu ya. Wahduha taulan. Ma bainas sadaqain. Gitu Pak. Lebarnya panjangnya dahi ini adalah baina mas sadaqain, ya antara ujung pelipis. Ujung apa? Ujung pelipis panjangnya. Kalau lebarnya dahi ini adalah ma baina mana biti sya'ri rasi wal hajibin. Lebarnya antara tempat tumbuhnya rambut dengan hajib. Hajib ini halis. Berarti tempat sakia mungkin Pak ya. Jadi ujung pelipis ya panjangnya gitu Pak ya. Kemudian lebarnya antawis ya tempat tumbuhnya rambut dengan apa? Halis. Kumaha da tumbuh rambut nage ayeuna mah geus di dieu. Gitu ya. Ya, ini dikategorikan dahi bukan? Nah, ya itu ya tidak sabisi sujud gitunya kudu botak nih. Gitu. Da kadang-kadang sok aya-aya we jamaah teh nu usil. Kan ngangkat panangan doe dugeun kan jempol teh cenah kedah kanu anting. Kumaha lamun antingna di dieu kanu kudu kada ka dieu. Kan kadang-kadang sok ada we begitu ya. Nah, itu sama hanya dengan ini Pak. Gitu ya. Hajib. Nah, tempat tumbuhnya rambut dengan hajib halis. Wa kharaja bil jaba al jabin. Keluar dari posisi jabhah dahi itu adalah jabhatul jabin wa huwa janibal jabhah minal jihatain. Iya, yaitu pinggir kening, pinggir dahi dari dua arah. Ini Pak. Ini awas, ini tidak termasuk apa? Tidak termasuk kening. Gitu ya, tidak termasuk. Ini disebutnya apa? Jabhatul jabin fala yakfi wado'aha wahda. Maka tidak dikatakan sujud. Upami jalmi sujud nate Pak nyimpen salah sawios naon ujung keningnya. Jadi sujud teh nyangigir ningali ka batur. Nya milih aya kan aya budak mah aya we. Nya budak eta mah. Upami kolot oge, upami aya nu sujud kitu berarti eta teh naon? Budak. Kolot budakeun. Nya keur sujud gitu hayang bari ningali noong batur sujud teh sujud Pak. Gitu nya budak keneh elmuna ari kolot mah mangs kolot gitu bayang. Fala yakfi wado'awa, maka tidak dikategorikan sujud, tidak dianggap cukup gitu Pak. Jika menyimpan salah lakin yusan wada'u ma'al jabah, tapi seyogianya memang ya harus tapi kalau yang satu ini Pak kemudian dengan kening dirapatkan, contoh sujudna teh aya-aya we gitu nya nyangigir di dia gitu Pak ya. Jadi antara ujung kening dengan apa? Dengan kening itu ke bawah. Ya mungkin itu tidak menjadi mengapa. Karena masih apa? Isi ayah nu nyangigir gitu. Tak gitu Pak. Ya, kalau itu lakin yusan wadum. Jadi kalau mau dikategorikan sujud jadi sunah kan harus ditempel ya antara apa ya keningnya pun juga harus ke bawah. Aduh subhanallah. Al-awal yang pertama itu kening bayang. Asani wasalis kedua dan ketiga kan semuanya ada 7.
Asani wasalis, kedua yang ketiga, butunul kafain. Ya, butun telapak, Pak. Kafain. Gitu ya. Jadi yang kedua, yang ketiga adalah butunul kafain. Telapak, dua telapak tangan. Wal kaf, dan yang dikatakan kafun itu, telapak itu adalah mayangkudu masuludu, perkara yang tatkala persentuhannya mampu membatalkan wudu. Gitu kan, dulu pas sudah dibahas. Batal wudu itu menyentuh larangan kalau yang menyentuhnya itu apa? Kaf. Kalau butun, butun. Kalau dohrun, punggungnya tidak menjadi batal. Jadi tatkala seseorang sujud, kemudian yang nu antalna teh punten kieu tidak sah. Karena aya, Pak. Punten nu sujud atanapi tah. Kieu aya. Lah, betul. Dan bukan kieu wae. Terbukti ini, dan saya sendiri menyaksikan nu salat di Masjid Al-Hikmah. Nah, Ustaz dia jadi merhati. Nah, gigireun atuh. Teka tinggal lagi. Sujudna teh dipeureupeun. Juga kieu, Pak. Aya kan. Tapi lain jamaah Masjid Al-Hikmah nu ngahaja meureunnan keur ngaleum mapah bade netepan luhur mangiten di dieu sujudna teh kieu, Pak. Ya, ku abi dicarioskan karena abi menyaksikan sendiri salatnya di sini. Nah, dina teh nutung teh keur salat aduh Gusti nah sujud teh kitu gitu. Nah, layas sudah. Ya, jika posisi push up gitu, Pak. Nah, tentu ya tidak ada. Nah, tidak menjadi sah gitu. Fayakfi wadul juz'i minal asabi au minar rohah duna. Nah, tapi pakat deh kaitannya. Fayakfi bisa dikategorikan cukup juga katanya. Wad'u menyimpan juz'un minal asabi. Ya, juz'un itu apa? Sebagian dari ujung apa-apa. Juz'un itu bagian asabi, jari-jari. Tentu kalau begini Pak tidak menjadi sah. Tapi upami punten anjeunna kieu gitunya. Nah, itu mah sah-sah saja, tidak mengapa. Kan dia menempelkan ujung-ujung apa-apa. Hanya sebagian ujung-ujung apa? Jari, tidak mengapa. Justru tidak akan menjadi sah tatkala seseorang sujud dengan menelungkup seperti begini, Pak. Nah, ya menunggu ya gitu ya. Tidak sah. Karena apa? Tidak dikendalikan apa? Kafainnya terbuka. Karena kaitannya dengan apa? Harus apa terkenanya dua telapak tangan ke tempat anggota sujud. Gitu. Au minar rohati duna ma'ada. Nah, tentu selain hal itu. Aduh, udah lonceng gimana nih, Pak? Sampai ini aja. Ini posisi sujud tuh, Ustaz. Apa? Posisi sujud ada yang begini, sujud pertama ada yang ini kedua, ini kedua. Oh, posisinya. Posisi tangan. Oh, apakah posisinya di pinggir atau di atas gitu ya? Tadi Pak, posisinya yang sekiranya bahu bisa lebih apa Pak? Tinggi dibanding apa? Kepala, itu saja, cari saja posisinya. Bukan Pak, dia ada bergerak Pak. Pas turun, dimajukan dia turun. Oh, ya tentu tidak menjadi mengapa kalau waktu dipuji-pujikan mah. Cuma pas waktu apa dalam kondisi semua tatkala membaca subhana rabbiyal a'la itu pada satu waktu tertumbuh semua anggota sujud. Kalaupun ada pergeresan mungkin dia tidak merasa apa-apa, nyaman waktu ya itu tidak menjadi mengapa. Selama tadi 7 anggota sujud menetap pada waktu yang sama. Gitu. Jadi kalau posisinya apakah di sini gitu Pak ya kita ukur diri. Yang penting tadi posisi pantat harus lebih tinggi, kemudian bahu lebih tinggi dari kepalanya. Gitu. Nah itu Pak mungkin ya. Jadi tuh sambil harus bersamaan ya. Apanya? Itu sebetulnya mah apakah tuh harus bersama waktu semau sujud? Ini Pak ada bahasanya di bawah nih. Kita selesaikan semuanya atau berhenti saja dulu Pak, berhentilah. Kurang awet-awet Pak Fameli. Berhenti dulu. Ya sampai butuh nilai sabi gitu. Ya kadang-kadang gitu Pak, bahasan tanggung itu seperti begitu. Tapi mudah-mudahan dengan bahasan tanggung tidak menjadi apa-apa, tidak menjadi lupa lagi. Ya, tapi untuk na usah teh kitu jamaah teh hilap deh jadi diulang deh gitu. Alhamdulillah. Tapi kalau dengan materi berlanjut insyaallah cukup mungkin Pak ya. Alhamdulillah subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala
ala Muhammad ya